sejarah Tionghoa itu orang Tionghoanya sendiri aja banyak yang nggak paham. Rata-rata sih cuman sebatas ya saya taunya begitu, saya dikasih tahu orang tua saya begitu, saya dikasih tahu, tapi mereka nggak ngerti bagaimana proses logikanya mengapa disuruhnya begitu gitu. Cetakan ini usaha keluarga saya dari zaman papa masih muda sampai akhirnya punya anak. Papa kan mulai berumur, kemudian waktu itu minta saya ikut terjun, bantuin. Ya udah saya terus bantuin percetakan. Jadi untuk kegiatan tulis menulisnya sebagai hobi saja. Saya kalau di percetakan lebih banyak ngurus soal keuangan sih. Aku kan baru tahu kalau saya itu Tionghoa itu SMA. Kalau misalnya setelah saya tahu saya Tionghoa ya berarti yang saya lakukan selama ini itu nggak salah gitu. Jadi waktu itu saya nemu undangan dari keluarga besar buat papa. Itu tertulisnya dalam untuknya itu nama Tionghoanya papa. Terus aku nanya ke pembantu, ini buat siapa gitu. Nah itu baru pembantu ngasih tahu, itu kan namanya papa. Ya saya syoknya cuman saya tahu dari pembantu saya. Kalau nggak salah saya keturunan kelima. Kalau leluhur itu dari daerah Fujian. Dalam bahasa Hokkiennya itu sekitar Xiamen ya kalau nggak salah waktu itu diceritainnya. Generasinya papa itu udah nggak bisa Chungwon maupun Hokkien. Cuman tahu marga doang sama nama Cina. Jadi berbahasa sehari-hari malah seringnya pakai bahasa Jawa. Saya untuk belajar dari keluarga saya sendiri itu bukan hal yang mudah. Mereka justru malah kalau saya lihat sekarang bisa-bisa saya ngajarin mereka gitu. Makanya saya mulai memperdalam budaya dan sejarah itu. Jadi aku ingin memberikan kontribusi aku untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Apa ini Mbak bawa? Ini kiwae. Gitu, karena ini mas ayah ya juga udah bosan lihat ini udah 2 bulan gitu. Bulan November ya 11 ya. 11, 12, bulan 1 dan belum selesai. Padahal udah ada order yang lain lagi yang sama apa namanya roll up banner gitu. Ya kan? Jadi kan ketimbang baik juga. Jadi gimana Om? Ini Mas Randy mau tanya. Om harus bikin rencana dari sekarang. Kalau enggak, pertengahan Juni Om kehilangan investasi. Kehilangan aset. Ada salah satu aset Om yang hilang kalau Om tidak bikin rencana dari sekarang. Oke. Ketika orang lahir, menurut kepercayaan kami, dia udah ada takdirnya sendiri. Blueprintnya. Iya, ada blueprintnya sendiri. Orang itu harus jadi karyawan, harus jadi pengusaha, harus jadi guru, harus jadi pelajar, harus jadi penulis, gitu. Udah ada patternnya semua. Yang jadi masalah orang itu suka melawan pattern hidupnya, makanya hidupnya jadi susah.
Kalau orang itu berjalan sesuai pattern hidupnya, semua aspek di hidupnya pasti lebih enak. Baik itu dari rumah tangganya, keluarganya, dan segala macamnya. Terus kalau orang itu tahu pattern hidupnya, dia akan lebih legowo menerima pattern. Tujuan baca paca itu bukannya ngelawan pattern, tapi berharmonisasi dengan pattern nasib. Ya kan? Tujuan baca paca adalah memaksimalkan hidup dan nasib kamu. Jadi kan yang pertama itu kalau lihat chart itu harus selalu perhatikan orang itu DM-nya itu apa? DM itu day master. Day master Minimal 3,5. minimal 3,5. Ini kan artinya lebih besar 3,5 ke atas. ke atas. Itu dibilang DM-nya kuat. Kalau di bawah 3,5 itu DM-nya lemah. Sama TTM-an, wow banget. Paham? Paham. Jadi ada di chartnya itu Cia sama Ci. Jadi gini. Dia harus dikonfirmasi sama cabang bumi pilar bulan. Cabang bumi pilar bulan. Cilia, aku boleh pakai chart kamu nggak untuk jelasin kombinasi? Aku boleh minjem chart kamu pakai jelasin kombinasi ke dia nggak? Cuma lihat doang. Pace itu artinya adalah 8 huruf, karena masing-masing pilar itu ada 2 huruf, atas dan bawah. Yang atas itu kita sebut batang langit, yang bawahnya cabang bumi. Karena ada jam, hari, bulan, dan tahun, itu kan berarti ada 4 kan. 4 dikali 2 kan 8. Itunya huruf, jadi 8 huruf. Menurut aku Pace itu menarik juga ya. Dari tanggal lahir dan jam lahir itu bisa ketahuan pola hidup kita gitu. Randy, resminya jual mobil. Yang lainnya itu konsultan Pace sama Feng Shui. Ketemunya di grup komunitas Tarot Jakarta. Jadi waktu itu ya biasalah, komunitas itu bikin pertemuan gathering itu per berapa bulan gitu. Waktu itu saya bagiin ini pembatas buku novelnya saya gitu. Terus si Randy-nya bilang, "Oh, mbaknya nulis buku ya," gitu. Terus Randy tahu kalau belajar Pace juga, tahu gitu, ini mbak dari dulu kita ngobrol-ngobrol soal Pace. Saya belajar Pace dari kakek gitu, si Randy bilang. Mulai diskusi-diskusi kecil gitu. Soalnya si Randy-nya kan juga hobinya belajar tuh. Dia DM-nya itu tanah misalnya, ya misalnya tanah ya, misalnya tanah. Nah, Pace juga udah merasuk dalam kehidupan Tionghoa, dan filosofi yang dipakai juga filosofi Tionghoa. Jadi semuanya selaras gitu dengan apa yang telah pernah saya pelajari. Tempat latihan musik angin di daerah Glodok, Kemenangan 3, daerah-daerah belakangnya Toa Setio. Jadi itu musik Hokkien udah tua, dari zaman dinasti Tang, tapi kemungkinan sudah mulai ada dari sebelumnya. Cuman yang rekamannya, yang catatannya tertua ya di dinasti Tang itu. Kita pakainya kongcepu. Itu notasi musik tradisional Chinese gitu. Jadi
agak-agak beda sih sama notasi musik barat kan. Nah itu diajarin fingeringnya kalau kong gimana, C gimana, terus diajarin variasi nadanya untuk main. Udah lama Mbak latih yang nyanyi? 3 tahunan ada. Ini yang aku bilang Haipan. Bilahnya ada 5. Mainnya di jadi agak beda. Dia duduknya di sini. Itu aja. Cek. Kau cukup cena. 高文这样，点那个4岁5岁啦去，大迄个地线啦，咱刚才传。Tantangannya itu karena mereka kebanyakan senior-seniornya itu bahasa Indonesia nggak gitu lancar. Jadi itu adalah salah satu kesulitan saya untuk memahami apa yang mereka maksud. Terus yang kedua adalah saya nggak punya sparring partner seumuran, jadinya nggak ada kesempatan untuk lebih memperkenalkan Nanyin ke generasi muda lainnya. Harapannya gini, soal kita kan udah mulai menanjak umur semuanya. Jadi anak kecil itu kita lanjutin terus supaya tuh jangan sampai putus. Berarti sejarah tuh jalan terus gitu aja. Aku ngerasa sejarah Tionghoa itu orang Tionghoanya sendiri aja banyak yang nggak paham. Jadi contoh, kenapa misalnya yang sembahyangan itu di mejanya ada naruh buah jumlahnya 5, atau juga hio kenapa jumlahnya ganjil. Orang-orang Tionghoa sendiri terhadap budaya Tionghoa rata-rata sih cuman sebatas ya saya taunya begitu, saya dikasih tahu orang tua saya begitu, saya dikasih tahu, tapi mereka nggak ngerti bagaimana proses logikanya mengapa disuruhnya begitu gitu.
Jadinya aku berharap dengan demikian pembaca lebih mudah memahami isi cerita dibandingkan merasa sibuk dengan bahasa-bahasa kuno. Ya. Hai, udah, wah, udah lama ketemu. Ini apa ini buku? Buku buat itu tapi masih kurang nih. Ada apa lagi nggak? Rekomendasiin dong buat novel baru gua. Kalau untuk memang baju yang formal kan modelnya seperti ini. Tapi sedangkan kalau baju yang desa, nah kayak gini kan tidak ada nggak ada hiasan, terus kemudian kakinya juga pendek, sederhana aja. Kemudian tapi dia biasanya dobelin bagian dalamnya sama untuk musim dingin sama yang bagian baju dalam, jadi cuma berlapisnya doang ditambahin. Biasanya yang sering dikeluhkan sama Lia itu adalah sebenarnya kita di Indonesia ini ya, masalahnya sama sih. Kalau kita research itu yang nomor satu adalah akses, terutama untuk dokumentasi yang paling kunonya, yang tangan pertama gitu kan. Kadang-kadang juga kesulitan bahasa. Begitu ditranslasikan menjadi tulisan Latin, ini berdasarkan pronouns, itu kadang-kadang si A sama si B ngomongnya tentang satu orang tapi cara nulisnya beda. Jadi kita harus cross check dengan pengarang lain yang mana yang harus kita ikuti, yang mana kelihatannya kurang begitu sah, kurang begitu logis. Itu juga kemudian membuat Lia bingung gitu, kemudian nanya ke saya dan kita sama-sama cari. Cocok nih buat di novel kan, model-model sepatu yang ngetren, bagaimana mereka membuat dirinya lebih tinggi sama kayak orang sekarang, haknya ya. Nanti novelnya itu akan maju ke depan atau setelah 1740 atau setelah 1740, 41 sampai 43. Baca buku satu-satu ini aja ya. Nanti sambil duduk aja. Yuk. Kalau diukur kadar efektivitas, karena kan namanya buku novel itu panjang, nggak semua orang bisa. Tapi membukanya juga lewat blognya. Jadi Andrew itu kan juga bisa dibaca lewat blog secara gratis. Dan itu saya rasa yang berbayar dan ingin menyimpan ada channelnya, itu pun juga aksesnya terbuka. Dengan membaca satu novel Andrew aja itu, saya merasa lebih tercerahkan. Bahkan bukan cuma sekedar budaya Tionghoa, tapi juga sejarah Jakarta. Kemudian khususnya juga mungkin di dalam sejarah lokal itu ada budaya Tionghoanya yang muncul di sana dan berproses. Ini sangat berguna. Dilihat-lihat aja dulu, ya. Nanti baru balikin. Thank you. Masih balik. Thank you ya. Bye. P itu bacanya pe, terus P bacanya pe. Itu ada standarnya biar bacanya tuh bisa agak seragam gitu. Ditulisnya dalam huruf Latin PAZI itu jadinya dibacanya pace. Yung teman-teman untuk bikin disebut juga Grand Jupiter, harus melestarikan budaya. Ataupun kita ke kelenteng selalu dikasihkan satu lembaran bilang yang kena Taisui. Nah, saya senang sekali ya ketemu murid-murid yang masih muda istilahnya ya, tapi semangatnya luar biasa.
ya semangat luar biasa, dan sebetulnya kelompok belajar itu atas inisiatif mereka sendiri tanpa saya yang minta. Ya, saya lihat cukup bagus. Jadi aku ingin memberikan kontribusi aku untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Tionghoa di Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya mudah-mudahan lebih banyak yang tertarik belajar budaya dan sejarah, itu sih harapan aku.